Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji hadis. Sekarang kita ngaji Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Saya akan membacakan satu hadis. Nanti di belakang bisa dialog ya, bisa tanya jawab. Boleh tidak terkait dengan apa yang saya sampaikan, di luar apa yang saya sampaikan boleh. Saya akan menyampaikan hanya 20 menit, setelah itu ada dialog. Kalau tidak ada dialog kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Hamid bin Bayan Al-Wasiti. Haddatsana Khalid bin Abdullah an Yunus an Humaid bin Hilal an Hisan bin Al-Kahil an Abdullah bin Samarah an Mu'ad bin Jabal. Telah menceritakan kepadaku, katanya Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid bin Bayan Al-Wasiti telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus, dari Humaid bin Hilal, dari Hisan bin Al-Kahil, dari Abdullah, dari Samarah, dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu lahu. Tidak ada dari seseorang yang mau meninggal dunia lalu bersyahadat, mengucapkan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, maka yarji'u dzalika ila qalbin muqinin, lalu hal itu terjadi pada hati yang yakin kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuninya. Artinya pasti Allah akan memberikan ampunan terhadap orang-orang yang mengucapkan di akhir perjalanan hidupnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu itu diucapkan dengan hati yang penuh dengan keyakinan, pasti Allah akan memberikan ampunan terhadap orang itu. Kalau lalu kita membaca hadis ini, maka begitu gampang orang akan mendapatkan ampunan Allah. Artinya bapak-bapak jamaah, kalau lalu orang itu di akhir perjalanannya diampuni oleh Allah, bersamaan dengan itu Allah akan memberikan rahmat. Artinya perjalanan hidupnya ya luar biasa, selesai karena sudah diampuni oleh Allah. Itu dengan ketentuan bahwa orang itu dalam hatinya memang sudah tidak ada lagi ada keinginan, ada syahwat ini, ada nafsu amarah ini, sudah tidak ada. Keinginan-keinginan jelek sudah tidak ada. Keinginan-keinginan iri dan dengki sudah tidak ada. Kan orang yang mau meninggal itu kan fokus dia dengan apa yang sedang terjadi. Nah, kalau lalu fokusnya itu kepada Allah, maka saat itu dia akan diampuni oleh Allah.
Jadi tergantung dia fokus kemana. Ada orang yang mau meninggal itu lalu masih memikirkan dunia, masih terlibat dengan syahwat dunianya, masih juga berpikir tentang keinginan-keinginannya, hayalan-hayalannya ke depan. Nah, itu tentu bukan itu. Yang dimaksud adalah orang yang sudah waqad matat minhu asyahwat. Keinginannya itu sudah mati. Jadi sebelum dia meninggal, sebelum mati, keinginannya sudah mati duluan. Begitu juga hilang sudah nafsu amarahnya itu sudah tidak ada. Jadi karena tidak ada keinginannya, sudah mati keinginan-keinginan dunia dan macam-macam itu, maka hanya tinggal satu, yaitu dia fokus hanya kepada Allah. Fokus kepada Allah, maka keinginan bertemunya juga keinginan bertemu dengan Allah. Sehingga kalau seperti ini, maka fastawad dhahir minhu bil batin. Maka sama sudah antara yang dohir dengan yang batin, antara apa yang di jasadnya dengan apa yang di kolbunya. Jadi keinginannya cuma ingin dia berharap rahmatnya Allah. Maka inilah yang lalu dikatakan bahwa ini abdan mukhlisan. Jadi seorang hamba yang mukhlis, yang ikhlas betul mengharap karunia-Nya Allah dan tidak ada pikiran-pikiran lain. Dan pada saat itulah sebenarnya orang itu dikatakan bitil kasyahada as-sadiqah, yaitu syahadatnya itu, persaksiannya itu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu persaksian yang betul-betul jujur antara hatinya dengan jasadnya. Jadi jasadnya mengharapkan rahmatnya Allah, ya hatinya juga mengharapkan rahmatnya Allah. Karena sudah tidak ada pikiran apa. Saya ingat teman saya ketika naik perahu di perairan Kangian, sudah mendekati Kangian itu dia kapal sudah mau tenggelam, lalu dia nelpon saya dan luar biasa orang-orang itu berzikir betul. Jadi ada yang adzan, ada yang berzikir, pokoknya semuanya itu fokusnya hanya kepada Allah. Fokusnya kepada Allah. Dan alhamdulillah ternyata tidak jadi tenggelam. Nah, orang yang mau meninggal ya seperti itu. Kalau lalu mau meninggal seperti itu, lalu hanya fokusnya kepada Allah. Nah, itulah yang disebut sebagai abdan mukhlisan. Seorang hamba yang betul-betul ikhlas, betul-betul murni mengharap rahmatnya Allah. Jadi inilah makanya kenapa orang yang mengucapkan kalimat itu di akhir perjalanan hidupnya kok diberikan karunia Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dengan hati yang betul-betul murni, maka Allah akan mengampuni dosanya. Artinya kalau sudah diampuni, maka Allah memberikan rahmat kepada dia. Sehingga bukan tidak mungkin lalu kalau ada orang umur 60 tahun, dalam perjalanan hidupnya terus dia berbuat kesalahan, maksiat dan macam-macam. Terus di akhir hidupnya lalu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas betul, dengan mengharap karunia betul dan hanya fokus kepada Allah, maka perjalanan hidupnya yang sekian tahun itu menjadi terhapuskan, dihapus oleh Allah dosa-dosanya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi waktu yang lama bisa diganti, dihapus oleh waktu yang sebentar. Dan itulah yang menunjukkan Allah itu luar biasa karunia-Nya. Allah itu luar biasa rahmatnya.
Orang yang melakukan kesalahan sekian tahun, tapi ketika dia datang kepada Allah dengan penuh harap betul dia kepada Allah, dan hanya Allah yang diharapkannya, hanya Allah yang lalu menjadi tumpuannya, maka orang itu akan terampuni. Orang itu akan diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang lalu yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika dia masih sehat, masih segar. Seperti bapak ibu-ibu tadi ketika tahiyat akhir tentu membaca syahadat. Nah, katanya At-Tirmidzi, dikatakan Hakim At-Tirmidzi, fa ammal ladzi yaqulu ayyama sihhati fa qawluhu mat-takhlid li'annahu yashhadu bihadha asy-syahadah wa qalbuhu mashhun bisyahawat wal amani. Kalau orang sehat itu membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkadang bercampur. Campurnya apa? Lisannya itu betul bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan hatinya itu masih dipenuhi dengan keinginan yang tidak ada kaitannya dengan lisannya mengatakan la ilaha illallah. Nah, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan berarti dia betul-betul bersaksi bahwa hanya Allah saja. Hanya Allah yang menjadi tujuannya, maksudu kulluh, hanya Allah yang menjadi tujuannya, hanya Allah yang bisa diharapkan, dan hanya Allah yang penting, tidak ada yang penting selain Allah. Nah, itu kalau lalu diucapkan saat orang sehat itu sering lupa. Makanya ketika kita tahiyat akhir itu, kalau misalnya tidak bisa saat semuanya lalu menjadi khusyuk misalnya, paling tidak tahiyat akhir itu lalu pada syahadat itu ingat betul bahwa kita itu bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, itu kalimat itu kalau diucapkan orang sehat, katanya Hakim At-Tirmidzi, itu sering dipenuhi dengan syahwat dan hayalan-hayalan. Apa yang akan dikerjakan, seperti apa. Padahal lisannya mengucapkan kalimat syahadat. Wa nafsuhu sarihatun bataratun. Dan kadang lalu jiwanya itu atau nafsunya itu dipenuhi dengan masih ada rasa keinginan rakus terhadap sesuatu. Padahal dia sedang mengucapkan kalimat itu. Nah, itulah makanya orang yang seperti ini ketika mengucapkan kalimat syahadat itu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak kena hadis ini. Tidak lalu ghafarallahu lahu. Maka tidak kena hadis ini bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena yang disyaratkan, yang disampaikan Rasulullah itu ketika qalbun muqin, ya, hati yang dia yakin betul kepada Allah, hati yang hanya berharap kepada Allah. Nah, kalau seperti itu. Tetapi kalau lalu sifatnya seperti orang yang mau meninggal, artinya qalbun muqinun, hati yang betul-betul yakin kepada Allah. Misalnya begini, ada orang lalu berulang-ulang bertasbih mengucapkan la ilaha illallah. Biasanya orang kalau habis salat kadang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu kalau lalu zikir itu dibaca sama dengan dibacanya ketika orang mau meninggal, artinya berharapnya kepada Allah seperti itu. Artinya ketika mengucapkan la ilaha illallah,
itu lalu perasaan hatinya bahwa dia hanya betul-betul bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah. Sama dengan orang yang lalu di tengah lautan tadi, yang dia berzikir, itu hanya satu harapannya, yaitu Allah menyelamatkan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa saudaranya menyelamatkan, bahwa temannya menyelamatkan, tidak pernah berpikir itu. Hanya satu pikirannya, bahwa Allah yang bisa menyelamatkan. Nah, kalau orang lalu juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ketika sehat lalu harapannya seperti itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga akan menghapus dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya dihapus. Bahkan Rasulullah mengatakan ahaddu wa ahdam, itu lebih lagi. Jadi kalau orang mau meninggal saja dihapus dosanya, apalagi orang yang masih sehat lalu perasaannya itu betul-betul fokus hanya kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Nah, kalau yang seperti itu maka orang ini akan mendapatkan ampunan Allah. Nah, kenapa lalu banyak orang mengucapkan la ilaha illallah itu tetapi dosanya tidak dihapus oleh Allah? Karena dia, katanya Hakim At-Tirmidzi, abdu dinarin, kadang menjadi abdu dinarin, abdu dirhamin. Kadang dia justru nafsunya itu saat mengucapkan itu nafsu dunia, abdu dunya. Jadi menjadi hambanya dunia. Jadi dia hanya keinginannya membaca kalimat la ilaha illallah tetapi lupa apa yang diucapkan itu, lupa. Apa yang diucapkan itu tidak ingat. Sama dengan kita di tahiyat akhir misalnya lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersyahadat tapi kita lupa bahwa kita sedang mempersaksikan, bersaksi bahwa hanya Allah yang Tuhan itu. Sehingga ketika mengucapkan hanya Allah yang Tuhan, berarti hanya Allah yang penting. Tidak ada yang penting kecuali Allah. Tidak ada yang lalu harus kita perjuangkan habis-habisan kecuali hanya keinginan kita menyembah kepada Allah. Jadi hanya Allah lah yang penting. Sehingga Allah lah yang menjadi tujuan dari segala sesuatu. Termasuk ketika kita hidup, ya tujuannya adalah untuk menghamba kepada Allah. Ketika kita diberikan nafas, maka tujuannya hanya kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang seperti itu yang lalu orang yang lalu akan mendapatkan ampunan, mendapat ampunan dari Allah, yaitu yang dikatakan al-qalbul muqin, yaitu hati yang lalu yakin betul kepada Allah. Tetapi kalau lalu kita mengucapkan itu tidak dibarengi dengan betul-betul fokus berharap betul, ya, berharap betul atas semua karunia-Nya Allah, artinya dalam hatinya lalu berpikir begini, yang bisa menyelamatkan ya Allah, yang bisa memberikan jalan terbaik itu Allah, yang bisa lalu membahagiakan Allah, yang bisa menenteramkan dirinya Allah, tidak ada yang lain. Nah, kalau saat mengucapkan la ilaha illallah itu yang muncul, itu yang lalu ada dalam pikiran dan rasa kita, daud kita, maka itulah yang lalu dikatakan menjadi apa yang disampaikan hadis Rasulullah itu, bahwa ghafarallahu lahu. Jadi Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi manakala lalu itu tidak terjadi, maka kalimat-kalimat itu secara otomatis lalu tidak akan menjadikan dia terampuni dosa-dosanya. Meskipun orang yang berzikir itu tetap dapat pahala, tetapi lalu tidak membuat dia terhapus dosa-dosanya seperti yang disampaikan hadis itu. Berbeda dengan orang yang lalu betul-betul fokus betul, lalu betul-betul hatinya
hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada yang lain. Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada orang itu bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, dan betul-betul tidak bercampur dengan sesuatu pun, la yukhallitu biha syai'an, dan tidak mencampur dengan sesuatu apapun, itu wajabat lahul jannah, maka wajib atas orang itu surga. Jadi orang yang seperti itu kan betul-betul dapat surganya Allah. Artinya kalau orang itu terampuni, maka dia akan mendapatkan surganya Allah dengan kalimat la ilaha illallah itu. Artinya kalimat yang diucapkan dengan kesungguhan. Maka eman rasanya kalau lalu kita pada tahiyat akhir atau tahiyat awal misalnya, lalu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak dibarengi dengan hati yang betul-betul ikhlas betul kepada Allah, berharap betul. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah, dan itu masuk ke dalam rasa karena belum berhubungan dengan hati. Jadi bukan hanya di lisan, dirasa juga seperti itu. Dia pikirannya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa membahagiakan kita, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari kerusakan kecuali Allah. Kalau itu betul yang ada dalam hati, maka kalimat-kalimat itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dan Rasulullah mengatakan kalau seperti itu wajabat lahul jannah, maka wajib atas orang itu surga. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terampuni dengan kita selalu membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan. Ya. Kaitan dengan sholat itu bacaan yang rukun kan Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir ya. Ya. Kemudian pada waktu imam misalnya pada Al-Fatihah rakaat kedua atau rakaat ketiga, itu kita sebagai makmum kadang-kadang kan agak terlambat baca Al-Fatihahnya, kemudian terus ruku. Ya. Tidak sampai tuntas. Artinya mempercepat. Mempercepat apanya itu? Bacaannya dikejar ya. Artinya kan bagaimana ya bacaannya? Ternyata sudah usul itu kepada waladhdallin itu. Apakah kita akan sampai diselesaikan waladhdallin ataukah sampai kepada sesuai dengan batas ada ruku itu, karena kalau satu kan enggak cukup pas. Ya. Artinya kita dianggap tidak satu rakaat mungkin. Ya. Apalagi batasannya bagaimana itu? Kita masuk dalam satu rakaat. Kalau misalnya selesai imam sami Allah terus kita di pertengahan seperti itu, apakah itu kita dalam satu rakaat seperti itu? Bisa terlambat kan? Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, adanya kepanikan, social fraud atau spektator atau adanya kejadian seperti misalnya di Gaza, Palestina, ada bom, kemudian banyak yang panik, melarikan diri. Apakah itu juga termasuk dianggap sebagai lari dari perang sehingga mereka tidak fokus di dalam kesaksian kepada Allah, atau syahadatnya itu apakah dianggap diragukan atau bagaimana karena bom kemudian melarikan diri? Ketika ada bom melarikan diri maksudnya. Menyelamatkan diri kan berarti berusaha. Apakah itu dianggap sebagai salah satu usaha ataukah lari dari perang? Ya. Dan keikhlasannya bagaimana karena ada suatu kejadian. Ya. Dengan baik Allah. Ya. Terima kasih. Ya, pertama ketika ada imam, kita sholat berjamaah, kok imamnya kecepatan baca Al-Fatihah. Nah, di tengah-tengah kita, ini berarti rakaat ketiga atau keempat ya.
Ketika di tengah-tengah imam sudah selesai baca Al-Fatihah, berarti takbir menuju ruku. Nah, yang makmum ini baru sampai baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, sampai di situ. Nah, apakah makmum ini neruskan baca Al-Fatihah? Dengan risiko nanti bisa saja imam itu sudah bangun dari ruku. Nah, atau misalnya berhenti. Risikonya berarti Al-Fatihah tidak selesai. Berarti ikut rukuknya imam. Nah, yang tepat itu dia adalah harus rukuk bersama imam, mengikuti imam. Di mana dia sampai berhentinya membaca, nututnya baca maksudnya, di situ dia ruku. Misalnya kok ihdinas siratal mustaqim, kok imam ruku, ya sudah ruku. Tidak usah kejar-kejaran dari malaikat. Iya karena untuk ya ihdinas siratal mustaqim. Amin, gitu kan. Tapi karena ingin cepat itu baru dia ruku. Nah itu tidak usah seperti itu. Batasnya dia nutut di mana? Batasnya nutut misalnya iya karena abudu iya karena stain. Ya sudah ruku itu. Berarti karena yang sudah ruku ya sudah ruku. Ikuti ruku. Nah, bacaan Al-Fatihah itu padahal kan rukun ya, rukun. Betul rukun, tetapi kalau sudah imam berjamaah maka ikuti imam. Itu akhirnya menjadi masuk dalam tanggungan imam. Berbeda dengan lalu misalnya sampean masih luas, imamnya baca surat Al-Baqarah, sampean tidak baca Al-Fatihah. Nah itu kan lain dengan seperti itu. Jadi tidak perlu diselesaikan, tidak perlu selesai. Ngikuti imam itu wajib, wajib mengikuti imam itu. Artinya tidak boleh tidak mengikuti imam. Termasuk misalnya kok imamnya tiba-tiba sujud sahwi, ya sudah ikuti sujud sahwi. Jangan lalu makmum mentang-mentang, ya saya tidak ada yang lupa kok sujud sahwi itu. Ikuti saja imam. Kalau imamnya sujud sahwi, ya sudah ikuti sujud sahwi. Sujud sahwi itu semuanya adalah sunnah. Tidak ada sujud sahwi itu wajib. Tidak ada. Sujud sahwi tidak ada yang wajib sujud sahwi. Tidak ada yang wajib disujudi sahwi. Kecuali satu. Kalau imam sujud sahwi. Wajib itu makmum ikut. Makmumnya wajib ikut. Jadi harus mengikuti imam. Apakah lalu tanggung jawab Al-Fatihah? Ya sudah selesai. Karena dia sudah berjamaah. Lain dengan kalau tidak berjamaah. Jadi dia selesai kewajibannya membaca Al-Fatihah. Ikuti imam. Minimal misalnya baca Al-Fatihah itu sampai di mana kita? Misalnya apakah sampai di minimalnya seperti apa? Nah begitu imam Allahu Akbar menuju ruku. Nah kita ruku. Sempurna baca Al-Fatihah misalnya sempurna membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti di situ kok imam ruku Allahu Akbar. Ya sudah ikuti ruku. Atau misalnya pas imam kita baca Bismillah lalu imam ruku, ya ruku sudah. Tidak perlu dilanjutkan. Ketimbang sampai kejar-kejaran. Termasuk tasyahud. Gimana? Pendapat kalau tasyahud itu yang rukun kan sampai bacaan shalawat. Ya. Setelah itu enggak. Kemudian apakah itu menjadi batasan? Misalnya imam terus salam kita sampai di situ sudah cukup. Boleh dilanjutkan kalau itu. Boleh dilanjutkan karena tidak ada pekerjaan lain kecuali salam sesudah itu. Nah, dilanjutkan saja, selesaikan, tidak apa-apa. Jadi karena tidak ada pekerjaan lain kecuali saat itu sudah salam, tidak ada rukun yang lain. Termasuk batasan minimalnya kan bacaan. Ya, bacaannya itu minimal itu menurut mazhab Syafi'i
batasannya kalimat Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad, itu saja batasannya. Setelah itu sunnah. Menurut Madzhab Syafi'i. Menurut Abu Hanifah enggak. Enggak usah. Enggak. Bahkan ada ulama mengatakan tidak ada bacaan yang rukun kecuali gerakan yang rukun. Seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi seandainya ada orang yang pokoknya tidak tahu apa-apa betul, ketemu betul ya, tidak tahu apa-apa betul kecuali gerakan salat saja, itu Allah akan tetap menerima. Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ya. Kalau salat itu misalnya Rasulullah pernah salat hajat di antara maghrib kan isya ya, tidak ada. Tetapi pertanyaannya, apakah boleh salat hajat di situ? Boleh. Boleh salat hajat di situ, atau misalnya salat-salat yang lain boleh. Salat sunat mutlak misalnya boleh. Salat hajat di situ juga boleh. Atau salat istikharah misalnya antara maghrib ke isya boleh. Meskipun misalnya lalu Rasulullah misalnya tidak mengerjakan itu di waktu itu, tetapi tidak salah, artinya tetap baik kalau misalnya mau salat istikharah kok di habis maghrib ke isya, atau salat hajat antara maghrib ke isya. Tidak apa-apa karena bukan waktu terlarang untuk ditempati salat-salat sunnah. Ya ketimbang apa itu duduk-duduk untuk memanfaatkan waktu, tidak apa-apa salat. Kalau boleh saya menganjurkan, perbanyak membaca salawat dan istighfar kepada Allah di waktu itu antara maghrib ke isya. Kan kalau baca istighfar antara maghrib ke isya misalnya 1000 kali istighfar lalu 1000 kali salawat kan cukup insya Allah. Nah, itu. Atau misalnya lalu sholat hajat tidak apa-apa, silahkan diisin tidak apa-apa. Itu Ibu. Ya. Ya. Akhirnya dia tidak sujud tilawah maksudnya. Sekali lagi, pokoknya sampean kan sudah yakin sama imam kan? Kita kan ketika itu berjamaah kita yakin sama imam. Iya, semua yang dikerjakan imam diikuti. Bagaimana kalau lalu karena tidak tahu, kok tidak pernah sujud tilawah, tiba-tiba masuk ke norma mat, kok imam sujud tilawah, itu bingung. Ini sujud tilawah apa ini? Oh, diam saja. Diam itu bukan tidak mau, artinya diamnya itu karena dia bingung misalnya. Itu kan cuma sebentar itu sujud tilawah turun karena bingung, itu tidak apa-apa. Termasuk misalnya dia tidak tahu, kadang kan begini, Allahu Akbar dikiranya itu turun misalnya ruku, itu ternyata sujud tilawah misalnya. Tidak apa-apa itu, selama itu tidak ada keinginan untuk nentang imam. Tidak boleh misalnya makmum imam sujud tilawah, saya tidak mau sujud tilawah, itu tidak boleh, itu pelanggar jadi makmum itu. Iya, kalau karena tidak tahu tadi kan.
Artinya tidak ada keinginan untuk nentang imam kan? Nah, itu kadang bingung karena mungkin di bagian akhir misalnya, di bagian belakang. Gitu. Ya, tapi kalau dia tahu bahwa ya sudah ikuti giliran orang-orang turun ya turun saja. Urusan apa ke turun itu ya sudah ikuti saja. Oh kita sudah pasrah sama imam. Itu tadi. Ya, lain-lain? Ya. Ketika ketika apa itu? Oh, ketika mau sholat, terus langsung takbir saja, tidak baca basmalah. Nah, ya bisa antara wudhu dengan sholat dulu. Ya, sementara imam sudah salam, begitu ya? Nah, pertama, ketika mau sholat tidak baca basmalah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena basmalah tidak termasuk rukun dan tidak juga termasuk syarat sholat. Jadi tidak baca tidak apa-apa. Dan saya kira yakin bapak lebih banyak tidak bacanya daripada karena termasuk saya juga enggak itu. Jadi ya sudah ketika kenapa tidak perlu baca itu? Karena fokusnya itu adalah fokus kepada Allah. Itu saja yang difokusi. Saat mau takbir itu fokusnya kepada Allah. Artinya ketika kita takbir itu tidak ada yang penting kecuali Allah. Semuanya itu tidak penting. Makanya kenapa dimulai dengan takbir? Karena takbir itu artinya Allah Maha Besar, bukan hanya itu maknanya. Itu artinya. Tapi maknanya itu adalah tidak ada yang penting kecuali Allah. Sehingga tidak ada yang perlu diingat saat sholat kecuali hanya Allah. Ketika muncul misalnya kunci hilang, ya sudahlah tak penting. Kan mulai tadi sudah kesepakatannya tidak penting. Ya sudah, tidak penting, dilupakan saja itu. Ketika ingat apakah sanyo tadi dimatikan atau enggak, kan sudah sepakat di awal. Tidak penting, kecuali hanya Allah yang penting. Ya sudah, tidak penting gitu kan. Jadi setan itu kan lari sendiri karena tadi sudah kesepakatannya di awal tidak penting. Nah, ketika sampai Allahu Akbar tidak penting kecuali hanya Allah saja. Yang lain tidak penting. Itu maksudnya. Nah, itu basmalah sudah selesai ya. Basmalah satu. Basmalah yang kedua di wudhu. Nah, di wudhu itu ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan basmalah itu tidak apa-apa tidak dibaca karena tidak termasuk rukun, tidak termasuk syarat. Ada ulama dari mazhab Hambali yang mengatakan itu bagian yang wajib dibaca. Sehingga kalau tidak dibaca, kalau disengaja itu bisa tidak sah. Tapi kalau lupa tidak apa-apa. Tapi kalau lupa, tahu ingat di tengah, baca di tengah. Itu tidak apa-apa. Jadi ada perbedaan antara salat. Kalau salat ulama sepakat, tidak ada yang mengatakan harus baca basmalah ketika mau salat. Tidak ada. Tapi kalau wudhu, memang ada ulama yang mengatakan wajib membaca basmalah. Tapi kalau di WC ya tidak usah baca basmalah dengan keras-keras. Cukup di dalam hati. Ya, gitu. Ya, terus yang terakhir tadi apa? Oh, saat sujud. Kok sujud ada imam sudah salam. Nah, sudah salam, imam sujud kok kelamaan itu. Nah, ini yang repot. Ya, lihat kondisinya begini. Yang baik itu kalau imam salam, ya.
Tapi kalau sampean ini kondisi tertentu ya. Jadi sekali lagi yang baik itu kalau imam salam sudah salam, tidak usah yang lain. Pas di suatu keadaan tertentu kok sampean pas sujud imam salam sampean sujud senang betul kepada Allah itu. Senang betul kepada Allah. Sehingga hilang keinginan apapun kecuali Allah saja. Dalam kondisi seperti itu ya. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tingkatan makomnya soleh ya. Biasanya begitu. Pas lupa betul itu. Jangan apa-apa kalau yang begitu pada makom itu ya, pada tingkatan itu. Tapi kalau yang ya sekali lagi yang baik itu tetap harus mengikuti imam. Kita dapat bayangkan kalau lalu imam jadi imam. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Pas jamaahnya masih ruku, sujud semua. Imamnya kan balik bingung. Ini apaan? Ngikuti siapa ini kan? Gitu. Nah, ngikuti imam apa ngikuti dirinya sendiri itu kan salatnya. Nah, sudahlah kalau begitu. Kalau berjamaah ikuti imam. Kalau ingin lama salat sendiri itu. Contohnya misalnya habis salat maghrib berjamaah salat ba'diyatal maghrib. Nah, tidak apa-apa meskipun salat berdiri baca Al-Baqarah, setelah itu habis Al-Baqarah dilanjutkan Al-Imran, itu tidak apa-apa. Nah, jadi kalau imam sudah ikuti imam saja. Iya, gimana? Imam itu sudah selingan gitu. Ya. Itu batasan satu rakaat itu bagaimana? Apakah itu dianggap satu rakaat? Satu rakaat kalau mengikuti sama rukunya imam. Tapi kalau begini, salepan ya. Imam ruku, lalu ini mau ruku sudah belum sempurna rukunya, ini imam sudah i'tidal. Nah ini tidak nutut satu rakaat. Jadi harus saat makmum itu ruku, sempurna rukunya imam masih ruku. Tapi kalau makmum sudah turun mau ruku, kok imam sudah i'tidal, berarti tidak nutut satu ruku. Satu rakaat ya, satu rakaat. Imamnya begini, misalnya kan kadang-kadang ada imam itu lebih dulu mengangkat badan, tapi perintahnya sami Allahnya itu. Itu sampai tidak usah mikirkan yang begitu-begitu biar tidak ruwet. Jadi pokoknya barnya imam itu. Jadi Allah berarti sudah dianggap ngangkat. Gitu. Sudah dia diangkat ngangkat. Meskipun itu kadang lambat daripada gerakan. Gitu. Nah biar tidak ruwet mikirkan itu, ragu apakah imam sudah tidak apa tidak. Nah ikuti saja. Ikuti kalau Allah berarti dia bangun dari ruku gitu. Nah, nanti ini biar tidak kita lanjutkan tidak apa-apa. Dilanjutkan nanti ya pertemuannya akan datang tidak apa-apa. Hah? Ini ulah. Sebentar disimpan saja, nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi saya cuma ngisi 20 menit, nanti ditanya jawab boleh apa saja ditanyain, enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, kasihan yang mau ngantor teman-temannya. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.